Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Vera. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia dari Kimia 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai jurnal yang berjudul Isolation of Polyphenol from Source of Anonomoricata Elytres Using Green Chemistry Technique and Their Anti-Cancer Effect, dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Metabolit Sekunder dengan dosen pengampu Ibu Vera Kurniadewi. Pada penelitian ini, senyawa yang dihasilkan dari isolasi daun sirsak adalah kaempferol. Berikut ini adalah gambaran dari struktur kimianya. Kaempferol adalah antioksidan golongan polyphenol flavonoid yang ditemukan dalam buah-buahan dan sayuran. Banyak penelitian telah menggambarkan efek menguntungkan dari kaempferol dalam mengurangi risiko penyakit kronis, terutama kanker. Selanjutnya kita akan membahas jalur biosintesis dari senyawa kaempferol. Kaempferol disintesis melalui kondensasi 4,rel-CoA dengan 3 malonil-CoA di bawah aksi katalitik kalkon sintase yang menghasilkan naringenin kalkon. Setelah itu, di bawah efek katalitik kalkon isomerase, naringenin kalkon diubah menjadi flavonon yang disebut naringenin. Pada langkah berikutnya, gugus hidroksil ditambahkan ke naringenin pada posisi C3 untuk menghasilkan dihidrokaempferol di bawah aktivitas flavonon 3-deoksigenase. Pada langkah terakhir, kaempferol diproduksi melalui pengenalan ikatan rangkap pada posisi C2-C3 dalam kerangka dihidrokaempferol oleh aktivitas flavonol sintase. Berikut ini adalah gambaran dari jalur biosintesis kaempferol. Selanjutnya kita ke prosedur kerja. Pertama ada metode isolasi bagian persiapan ekstrak. Pertama 1040 gram daun sirsak dipilah-pilah untuk membuang apabila ada yang rusak atau terdapat mikroorganisme. Kemudian daun dibiarkan mengering selama 3 hari pada suhu kamar yaitu 22 hingga 26 derajat Celcius dan selama 24 jam dalam dehidrator. Lalu daun dipotong kecil-kecil, digiling dalam blender dan kemudian diambil bubuknya. Setelah itu ekstrak diperoleh dengan 2 pelarut yang berbeda. Untuk mendapatkan ekstrak air, 62,5 gram bubuk daun Amoricata ditimbang dan dicampur dengan 1000 ml air suling dalam reaktor 1 liter. Selanjutnya, untuk membuat ekstrak campuran etanol atau air, dibuat campuran etanol atau air dengan 700 ml etanol 96% dalam 300 ml air suling. Kemudian 62,5 gram daun sirsak yang dihancurkan dicampur dengan larutan yang disiapkan dalam reaktor 1 liter. Selanjutnya kita ke bagian ekstraksi fitokimia yang masih merupakan metode isolasi. Campuran bahan tanaman dan pelarut yang sebelumnya disiapkan dan terkandung dalam reaktor 1 liter ditempatkan di peralatan ultrasonic microwave comparative workstation. Dan ini merupakan tahapan dari teknik kimia hijau. Selanjutnya, ekstrak berair dan etanol disaring melalui kertas saring Wattmann nomor 41 dan cairan yang diperoleh disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam botol amber. Selanjutnya, kita ke bagian metode pemurnian. Pertama, ekstrak polifenol diperoleh dengan menggunakan kolom kromatografi cair dengan Amberlight XAD16, kolom dicuci dengan Aquades, kemudian ditambahkan ekstrak sirsak. Setelah itu, elusi pertama dilakukan dengan Aquades dan kemudian dilanjutkan dengan etanol. Fraksi dikumpulkan pada interval 1 jam selama 6 jam, 6 fraksi masing-masing ekstrak disimpan secara independen. Sampel kromatografi lengkap dan fraksi ditempatkan dalam oven pada suhu 45 derajat Celcius selama 12 jam. Kemudian kita lanjut ke metode karakterisasi atau penentuan struktur. Senyawa yang diperoleh setelah kromatografi dianalisis dengan metode HPLC atau High Performance Liquid Chromatography dengan detektor susunan dioda 280 nanometer. Setelah itu, spektrometer massa dengan perangkap ion kromatografi cair yang dilengkapi dengan sumber ion elektrospray juga digunakan dalam metode ini. Dan yang terakhir ada uji bioaktivitas. Pada penelitian ini, uji bioaktivitas dilakukan dengan uji sitotoksik menggunakan metode MTTC. Dasar dari uji sitotoksik adalah kemampuan sel untuk bertahan hidup karena adanya senyawa toksik yang diberikan. Metode MTTC merupakan metode kolorimetrik, di mana reaksi MTT ini merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh sistem suksinat tetrazolium reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. Kristal formazan ini memberi warna ungu yang dapat dibaca absorbansinya dengan menggunakan elisarida. Dengan hasil digunakan untuk mengukur besarnya nilai IC50.
Berikut ini adalah prosedur dari uji bioaktivitas. 1 mg masing-masing ekstrak ditempatkan dalam tabung mikro dan disuspensikan kembali dalam 1 ml media kultur sel DMEM yang dilengkapi dengan vortex dan sonikasi. Kemudian dibuat pengeceran berbeda-beda yaitu 25, 50, 75, 100, 150, 200, dan 250 ppm. Lalu 7 kali 10 pangkat 3 sel per sumur dipindahkan ke plat 96 sumur dan tumbuh di bawah kondisi perbedaan konsentrasi selama 24 jam. Selanjutnya 200 liter media kultur dengan ekstrak pada konsentrasi yang berbeda ditambahkan ke masing-masing sumur dan dibiarkan diinkubasi selama 24 jam. Perubahan morfologi yang terjadi diperiksa dengan mikroskop terbalik Labomed pada perbesaran 100 kali. Lalu supernatant dibuang dan 100 liter media kultur dengan 10 liter larutan MTT ditambahkan ke setiap sumur dan lempeng mikro diinkubasi selama 4 jam dengan suhu 37 derajat Celcius. Dan yang terakhir, media kultur dibuang dan 150 liter DMSO ditempatkan. Dan absorbansi diukur pada gelombang 570 nanometer menggunakan pembaca lempeng mikro. Berikut ini adalah hasil dari tahapan-tahapan yang tadi kita sudah sebutkan. Pertama ada perolehan polifenol daun. Tabel 1 ini menunjukkan presentasi hasil ekstrak yang diperoleh dari daun siksak, yaitu dari 1,92 hingga 4,46%. Rentang perbedaan presentasi hasil ini mungkin dikarenakan pelarut atau jenis kolom kromatografi yang digunakan itu berbeda. Proses ekstraksi ini mengkonsumsi lebih sedikit energi dibandingkan dengan metode konvensional. Selain itu, waktu pemrosesan dan suhu yang diminimalkan berguna untuk ekstraksi senyawa termolabil seperti polifenol. Demikian juga, rendaman polifenol yang diperoleh lebih tinggi bila menggunakan ekstraksi etanol dibandingkan dengan ekstraksi berair. Hal ini mungkin karena fakta bahwa adanya senyawa lain yang dapat diekstraksi selain polifenol, seperti protein dan karbohidrat. Selanjutnya ada hasil dari karakterisasi polifenol dengan metode HPLC-MS. Berikut ini adalah gambaran dari kromatogram puncaknya. Senyawa yang terdeteksi adalah quercetin, posyanidin, kaempferol, dan katekin. Telah dilaporkan bahwa beberapa flavonoid seperti isoflavon, katekin, flavon, dan glikosida flavonol diserap antara gelombang 260 dan 290 nanometer. Dan yang terakhir ada hasil dari uji sitotoksik atau tes viabilitas sel. Sehubungan dengan ekstrak etanol total, hasilnya menunjukkan perilaku yang sama pada kedua jenis sel, pada sel HeLa dan sel 3T3, tanpa menunjukkan efek selektif kematian sel dengan pengecualian konsentrasi 25 dan 50 ppm. Konsentrasi ini memiliki efek sitotoksik menurut ISO 109935 hanya untuk sel HeLa tanpa mempengaruhi viabilitas sel 3T3. Jadi dapat disimpulkan dari uji bioaktivitas tadi bahwa daun siksak ini memiliki senyawa kaempferol yang bermanfaat sebagai anti kanker. Daun siksak telah digunakan dalam pengobatan tradisional untuk pengobatan berbagai penyakit inflamasi serta dalam pengobatan kanker. Hal ini disebabkan tingginya kandungan flavonoid yang ada di dalam daun siksak dibandingkan dengan kandungan akar dan batangnya. Selain itu, daun merupakan sumber yang paling mudah diperoleh untuk memperoleh polifenol. Tindakan antiinflamasi kaempferol yang bermanfaat ini disebabkan oleh efeknya yang kuat dalam penghambatan fungsi sel inflamasi serta penghambatan dalam ekspresi sitokin dan kemokin proinflamasi. Selain sebagai antiinflamasi dan anti kanker, sejumlah penelitian praklinis telah menunjukkan bahwa kaempferol dan beberapa glikosida kaempferol memiliki berbagai aktivitas farmakologis termasuk antioksidan, antimikroba, kardioprotektif, neuroprotektif, antidiabetik, antiosteoporosis, analgesik, dan antiaktivitas alergi. Kesimpulannya adalah proses ekstraksi polifenol melalui kombinasi ultrasound dan mikro atau teknik kimia hijau adalah hal yang baru, efisien, cepat, dan mudah dilakukan. Selain itu, pemurnian dengan kromatografi dengan Amber Light AD16 terbukti menjadi metodologi yang berhasil untuk memperoleh senyawa polifenol dari daun siksak. Polifenol dari total ekstrak etanol dari daun siksak pada dosis 25 dan 50 ppm bersifat sitotoksik terhadap sel HeLa sesuai ISO 109935 tanpa mempengaruhi viabilitas sel 3T3 sehingga dapat menjadi alternatif terapi kanker. Berikut ini adalah referensi utama yang saya gunakan. Selanjutnya juga ada beberapa referensi tambahan yang saya gunakan untuk melengkapi presentasi ini. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.